warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Bersama saya Mas Rayati dalam acara Ngopas, Ngobrol Pagi Sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini kita mengangkat tema penanganan pada pasien stroke dengan perdarahan di era pandemi. Telah hadir bersama kita semua sahabat sehat, salah satu dan satu lagi dokter terbaik yang dimiliki oleh RSBP Batam, yaitu Dr. Gumar Jaya Saleh, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya dok sudah menyempatkan waktunya yang begitu padat untuk berbagi ilmu sama kita semua sahabat sehat di sini. Insyaallah. Oke, ya dokter, kita langsung aja dok. Ya. Sekarang kan kita tema kita tentang penanganan pasien stroke, terutama yang dengan perdarahan ya dok ya. Ya. Sebenarnya dok, stroke itu apa sih dok? Jadi berdasarkan statistik dan kejadiannya bahwa stroke itu adalah penyakit di mana menempati posisi keempat ya, ancaman terhadap seluruh kasus-kasus darurat yang ada di dunia. Nah, definisi daripada stroke sendiri adalah adanya kumpulan gejala berupa defisit neurologis yang sifatnya akut, ya, ini sifatnya akut yang disebabkan karena adanya gangguan aliran darah ke otak. Jadi ada dua, stroke itu dibagi dua, stroke perdarahan yang tadi disebutkan yang kita akan bahas. Yang kedua adalah stroke non perdarahan. Nah, kalau penyumbatan itu disebut non perdarahan ya. Tapi apabila terjadi pecah pembuluh darah maka disebut stroke perdarahan. Oh gitu ya dok. Nah, ada nggak dok perbedaan yang mencolok nih antara stroke dengan perdarahan dengan yang tanpa perdarahan dok? Ya jelas, biasanya kedua-dua kasus ini, terutama yang perdarahan, itu dianggap bahwa ini merupakan kasus darurat ya. Biasanya kalau pasien itu tiba-tiba tidak sadar, kemudian disertai gejala-gejala neurologis seperti yang tadi saya sebutkan, bisa kejang-kejang atau ada kelumpuhan di sisi yang sisi satu ya, kemudian penurunan kesadaran. Nah, itu biasanya tanda-tandanya bahwa itu adalah stroke perdarahan. Nah, tapi kalau misalnya gejala-gejala lebih ringan, misalnya hanya suaranya pelo, hanya kelemahan pada tangan dan kaki, tapi tetap sadar, itu biasanya dianggap bahwa itu merupakan gejala-gejala stroke non perdarahan. Itu termasuk ciri-cirinya ya dok ya? Iya, ciri-ciri begitu kita lihat, biasanya kita sudah mengarah ke stroke perdarahan atau non perdarahan. Dokter, gimana nih? Kita udah tahu nih ciri-ciri yang seperti dokter sebutkan tadi. Cara kita nih dok mendeteksi secara awal, atau adakah alat untuk mengetahui apakah ada terjadi sesuatu nih pembuluh darah di kepala atau di otak gitu dok? Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan awal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya kelainan pembuluh darah di otak. Yang pertama itu katakan ada pemeriksaan CT scan kepala ya. Kemudian yang kedua adalah alat yang metode yang terbaru yang akan kita kembangkan nanti di rumah sakit kita ini, yang satu-satunya nanti akan kita bisa laksanakan di RSBP yang menjadi unggulan kita ya. Iya. Namanya DSA ya. Atau biasa juga kalau kita di bidang bedah saraf disebut TFCA ya, transfemoral carotid artery, yaitu mendeteksi dini lebih akurat ya, karena itu masuk ke dalam sistem pembuluh darah, masuk ke dalam otak ya. Kemudian kita akan suntikan kontras. Nah, nanti akan ada kelihatan apakah pembuluh darah itu normal atau tidak, apakah ada penyumbatan atau tidak. Nah, dari situ bisa kita tahu ya. Jadi prinsip dari pemeriksaan ini itu sangat baik ya,
karena bisa melakukan pemeriksaan langsung ke dalam pembuluh darah di otak. Oh, itu nanti pasiennya apakah dibius dulu atau bagaimana, Dok? Enggak, dia tetap sadar. Kemudian ada alat khusus macam kateter itu masuk di arteri besar di femoralis, arteri femoralis, kemudian naik ke atas pembuluh darah besar sampai ke pembuluh darah di otak. Nah, sekarang kan masa pandemi ya, Dok ya. Nah, apakah ada, Dok, hubungannya antara pandemi yang sekarang ini dengan penyakit stroke, Dok? Hubungan secara langsung ya, pasien-pasien stroke dengan COVID-19 ini mungkin tidak ya, karena COVID-19 itu biasanya menyerang pada saluran pernapasan dan pencernaan, sangat jarang ya yang langsung ke otak. Tetapi pengaruh secara tidak langsung ya. Dianjurkan bahwa pasien-pasien atau penderita yang pernah menderita stroke itu sangat harus hati-hati ya. Harus lebih banyak tinggal di rumah ya, kemudian kegiatan-kegiatan di luar kalau tidak penting ya, kemudian tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan ya, misalnya kurangi berkumpul, kemudian pakai masker ya, kemudian physical distancing, yang juga mungkin selalu cuci tangan. Kenapa? Karena orang yang mengalami stroke itu merupakan komorbid, sangat rentan ya terhadap timbulnya atau bisa menimbulkan penyakit COVID-19, karena daya tahan tubuh biasa kasus-kasus dengan stroke ini, pasca stroke ini biasanya lebih menurun ya, lebih rendah ya, sehingga begitu terkontaminasi dengan kuman COVID-19 maka bisa terjangkit, bisa lebih cepat dan juga bisa langsung mengalami kondisi yang berat. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh ya, Dok ya supaya nggak tertular dengan virus COVID-19 ini. Nah, Dok, mungkin sebagian orang berpikir kalau misalnya nih pasien dengan stroke hemoragik atau stroke dengan perdarahan, Dok, pasti langsung terimage tuh operasi. Apakah selalu begitu, Dok? Oh, tidak ya, tidak semua kasus-kasus stroke perdarahan untuk kita lakukan tindakan operasi. Ada evaluasi, kemudian ada pemeriksaan atau indikasi-indikasi tindakan yang akan kita lakukan. Pertama, kita lihat dari sisi kondisi pasien. Ya, kalau kondisinya sudah sangat berat, ya, kemudian kita berpikiran mengambil analisa bahwa apabila kita melakukan tindakan dengan tidak melakukan tindakan sama, ya tidak perlu kita lakukan tindakan operasi. Yang kedua adalah faktor umur. Kalau udah tua ya, itu biasanya recovery-nya sangat-sangat lama ya, dan sangat jarang bisa sembuh secara sempurna ya. Yang ketiga adalah lokasinya. Kalau lokasinya di batang otak, ya udah kita angkat tangan. Tidak akan kita lakukan tindakan karena operasi dan tidak operasi sama. Kemudian besarnya ya, volumenya ya. Kalau misalnya volumenya kecil, kemudian dia lokasi di dalam, kemudian kondisinya tetap masih bagus, cuma ada kelainan defisit neurologis pada sisi anggota gerak, ya nggak perlu kita operasi. Untuk keluarga yang mungkin terlalu khawatir dengan pandemi sekarang ini, Dok, ada bagian dari keluarganya yang terkena stroke, namun dia takut ke rumah sakit. Nah, pertolongan apa, Dok, yang kira-kira yang bisa mereka lakukan? Ya, kalau misalnya seperti tadi, kalau ada pasien di rumah mengalami stroke dengan penurunan kesadaran yang kita curigai bahwa itu suatu perdarahan, maka mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Jadi karena itu sifatnya akut, tidak boleh disimpan di rumah sakit. Nah, keluarganya ini harus membentengi diri dengan pakai masker, pakai face shield barangkali ya. Itu berarti tidak ada kompromi ya, Dok? Kompromi harus, karena kita berkejaran dengan waktu. Makin cepat ya respon time-nya, gejala awal sampai lakukan tindakan operasi lebih cepat, lebih baik pun hasilnya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Pesan dari dokter atau tips, nah, untuk menghindari terjadinya stroke, terutama stroke dengan perdarahan. Ya. Jadi prinsip stroke itu secara umum sama ya. Yang pertama, kita harus selalu kontrol tekanan darah kita ya. Karena 95% faktor penyebab stroke itu karena hipertensi. Ya, jadi ingat. Jadi rata-rata sekarang ini kita di ICU ada 3 pasien stroke ya. Jadi stroke perdarahan yang kita sudah lakukan tindakan operasi, nah hampir semuanya itu karena hipertensi ya. Kedua adalah faktor sistemik ya.
ada penyakit-penyakit lain, misalnya kolesterolnya ada, ya itu juga harus kita jaga dengan ya tentu aktivitas dan pola makan yang kita harus jaga. Yang ketiga yaitu kencing manis, ya kita harus jaga. Kalau udah mulai kepala 4, kepala 5 itu kurangi makan gula, ya. Kemudian kepala ya dok? Iya, kepala. Yang ke tambahannya yaitu aktivitas kita olahraga tetap selalu ya ada. Nah, kemudian yaitu banyak relax ya, karena sangat mempengaruhi aktivitas sekarang ini dengan mobilitas sangat tinggi, itu tekanan pekerjaan ya, aktivitas selalu bisa mempengaruhi tekanan darah sehingga bisa memicu timbulnya stroke perdarahan maupun perdarahan. Apakah termasuk rekreasi juga dapat mengurangi stroke ini dok? Ya itu salah satu ya untuk relax ya. Ya mungkin kalau kerja terus kan juga bosan ya kan. Jadi mungkin untuk merelaksasi aktivitas motorik, aktivitas di otak ya mungkin kita sekali-sekali rekreasi sehat ya. Jangan rekreasi penuh tantangan, bahaya juga ya. Justru membahayakan diri ya dok. Ya, terima kasih banyak dokter sekali lagi atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat sehat dimanapun berada. Ya, baik sahabat sehat, mungkin cukup sekian acara ngopas kita pada pagi hari ini. Tetap hidup sehat dan aktivitas sehat. Jangan lupa ikuti protokol-protokol pemerintah untuk pandemi sekarang ini. Dan Rumah Sakit BP Batam merupakan sahabat Anda karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.